Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi, memaparkan kronologi serangan siber yang melanda Pusat Data Nasional Sementara, PDNS, 2 di Surabaya, di mana gangguan pertama kali terdeteksi pada 17 Juni 2024. Jadi identifikasi gangguan yang pertama terjadi gangguan pada PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chip Ransomware, kata Budi Ari saat rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Pasca penemuan ransomware ditemukan upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious berbahaya beroperasi, sambung dia. Budi Ari menjelaskan bahwa ransomware adalah jenis perangkat lunak rusak yang mencegah pengguna mengakses sistem baik dengan mengunci layar sistem maupun mengunci file pengguna hingga uang tebusan dibayarkan. Dia mengatakan dalam serangan terhadap PDNS 2, pihak peretas meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 131 miliar rupiah. Dia menuturkan bahwa aktivitas berbahaya mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan yang berjalan. Pada pukul 00.55 WIB di hari yang sama, Windows Defender diketahui mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Adapun hingga 26 Juni 2024, serangan ini telah berdampak pada layanan PDNS 2, mengganggu 239 instansi pengguna. Di antaranya, 30 kementerian, lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung. Namun, terdapat 43 instansi yang tidak terdampak karena data mereka hanya tersimpan sebagai cadangan di PDNS 2. Instansi ini terdiri atas 21 kementerian lembaga, 1 provinsi, 18 kabupaten, dan 3 kota. Instansi yang berhasil recovery layanan adalah Kemenkomarves, yaitu layanan perizinan event, Kemenkumham, yaitu layanan keimigrasian, LKPP, yaitu layanan sikap, Kemenak, yaitu Sihalal, dan Kota Kediri ini untuk ASN digital, kata Budi Ari. Dari analisis dampak, Budi Ari mengatakan serangan ini dikategorikan dalam level critical dan major. Pada level critical, dampaknya mencakup gangguan total atau parsial fungsi utama, hilangnya data, dan tidak dapat diaksesnya virtual machine, VM. Dampak pada layanan dan finansial juga bisa terjadi dengan semua peran terdampak berada di level critical. Sedangkan pada level major, meskipun terjadi kegagalan pada satu fitur, tidak terdampak pada layanan atau aplikasi, namun terdapat penurunan kinerja pada aplikasi dan dampaknya dirasakan oleh banyak tenan. Sementara itu, Kepala Badan Siber Sandi Negara, BSSN, Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa tidak ada backup cadangan terhadap data-data pada Pusat Data Nasional Sementara, PDNS, 2 yang telah mengalami gangguan dengan serangan siber. Menurutnya, hal tersebut merupakan permasalahan utama terhadap tata kelola ketahanan siber. Semestinya, data-data tersebut bisa terselamatkan jika ada cadangan data pada PDNS yang lain. Kami memang melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya backup, kata Hinsa. Dia mengatakan bahwa cadangan data itu diperlukan dan sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menurutnya aturan itu mengharuskan adanya cadangan data. PDNS 1 berlokasi di Serpong, dan PDNS 2 berlokasi di Surabaya, serta pemerintah pun memiliki pusat data nasional di Batam. Sejauh ini, hanya sekitar 2% data dari PDNS 2 yang sudah tercadangkan di Pusat Data Nasional yang berlokasi di Batam, pungkasnya. Kemudian, sebagai langkah antisipasi ke depan, tentu kami mengikuti langkah-langkah, tahap-tahap yang telah dibuat oleh Keminfo, yang tentunya kita mendorong, karena kita sudah membuat Perban nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terutama pada pasal 35 ayat 2 yaitu masalah backup.
Itu tertuang di situ, di sebuah pusat data. Ini kita sudah sampaikan dan memang kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa mohon sampaikan. Maaf, tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu di masing-masing instansi kan ada di Batam. Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya seharusnya kan itu DRC, Bu. DRC artinya apa data yang ada di Surabaya seharusnya itu harus ada di persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya nih, analognya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu loh sebenarnya. Interupsi Ibu, kenapa tidak ada? Mungkin nanti dari Keminfo yang bisa menjelaskan, itu Pak. Yang banyak dipertanyakan oleh para pakar IT, Pak. Betul. Mengapa kok tidak ada? Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Nanti akan dijawab. Ranahnya Pak Keminfo Ya, yang nanti akan dijawab. Siap. Tapi sedikit saja, berapa persen yang terbackup di Batam? Berapa persen yang terbackup di Batam? Hanya 2% dari data Hanya yang 2%. Ya, itu dari data yang ada di Surabaya, PDNS yang 2. dikunci oleh ransomware di Surabaya. Betul. Hanya 2%. Ya, makanya itu tidak dikatakan DRC. Hanya tempat penyimpanan data. Oke Pak, lanjut Pak. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian yang hormati dan teman-teman dari media hadir di sini, kami tentunya sebagai dari sisi keamanan kami harus menyampaikan yang terkait dengan keamanan. Demikian Ibu, kami kembalikan kepada Ibu pimpinan. Terima kasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.